Saya jawab yang sesuai dengan pertanyaan ini ya, tema ya. Kalau yang nggak sesuai nggak saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah kita insya Allah setiap tidur berwudu, apakah dapat terhindar dari sihir atau tidak? Syukran. Iya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sebelum tidur kemudian berwudu, maka setiap dia berbaring ada malaikat di sampingnya. Setiap dia kemudian membolak-balikan badannya, ketika tidur kan nggak mungkin orang itu diam saja kecuali dia mati kan gitu. Kalau dia masih hidup kan pasti guling sana, guling sini, oh masih hidup dia kan gitu. Lah setiap dia guling sana, guling sini, maka malaikat akan mengatakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah ampuni orang ini. Terus seperti itu sampai antum bangun subuh. Malaikat akan bicara seperti itu. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Subhanallah. Kita ini dihibur malaikat di samping kita lagi tidur. Kita aja lagi sedih, datang orang menghibur kita udah senang kita ini kan. Ini malaikat doakan tuh sedang tidur bolak-balik, ya Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, sampai subuh didoakan seperti itu. Subhanallah gitu. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan kalau habis berhubungan wajib. Ya, tapi pendapat yang kuat sunnah. Wudu sebelum tidur. Jangan lupa juga membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian diusap-usap sekenanya dari atas ke bawah dan tidur. Seperti itu Rasul melakukannya supaya terhindar dari sihir. Ya. Baik. Tapi kalau nggak berwudu, siapa yang di sampingnya? Hah? Setan kan gitu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya, apakah sihir ilmu putih ada hubungannya dengan syaitan? Seperti apa itu ilmu putih? Tidak ada, sihir itu semua ilmu hitam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan sebuah kebatilan, kata Syekh Shalih Fauzan, sebuah kebatilan kalau ditampakkan 100% orang nggak mungkin ikut kebatilan. Tapi kalau kebatilan ini 50%, kemudian dicampurkan dengan hak 50%, pasti orang akan mengikutinya. Kenapa? Karena disangka itu hak padahal batil. Gimana cara taunya dia dukun putih, dukun hitam itu, atau dukun belang? Ya, ya. Dukun itu tidak ada yang putih, mukanya saja kayak setan, nggak ada yang bercahaya. Ya, dukun-dukun itu nggak ada yang bercahaya itu. Kenapa? Jarang mandi, ya, nggak pernah berwudu mereka itu. Lah ikhwatu ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka terkadang ada orang yang tidak mau dikatakan dukun supaya kesannya ahli agama, dia campur yang hak dengan yang batil. Bolehlah dia baca Fatihahnya, mantap tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Selesai Fatihah, waswis namanya kan. Ngomong apa waswis itu kan? Nggak boleh. Mantra itu dalam bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu harus berbahasa Arab, harus dari Al-Quran, harus dari hadis Nabi, bukan waswis. Ya kan? Nggak jelas tuh. Betul Fatihahnya di awal jelas dia, keduanya nggak jelas. Ini namanya dukun hitam, dukun putih namanya. Ya. Jadi belang. Ya. Taib. Kemudian, apakah orang yang tidur namun giginya digesek-gesekkan tanda-tanda terkena sihir? Ya. Sebagian para ulama seperti itu. Ada yang mengatakan bisa juga ya karena faktor yang lain. Tapi ada juga para ulama yang memasukkan di antara tanda-tanda orang ini diganggu syaitan. Diganggu setan ketika tidur bunyi gitu kan. Atau bisa faktor lain. Tapi ada ulama yang memasukkan ini bagian dari itu. Dari diganggu setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang katanya membuka mata batin, yang bisa ngomong melihat jin syaitan? Dukun dia. Nggak ada. Orang tidak mungkin melihat jin kecuali punya jin. Jin itu nggak kelihatan. Gimana caranya? Makanya heran kalau saya ada acara nangkap jin dimasukkan ke dalam botol. Apa cerita itu? Gimana cara nangkapnya? Jin itu gak kelihatan. Kok ditarik-tarik dimasukkan botol pula, tutup-tutup ya.
Sekali ada bolong kecil, keluar lagi dia. La ilaha illallah, bocor ya. Nggak bisa orang itu menangkap jin kecuali punya jin. Jadi kalau ada anak katanya punya indra keberapa gitu kan, ke 10. Anak itu kena jin diruqyah anak itu. Bukan anak hebat, anak ajaib, bukan, itu anak jin itu. Ya. Jadi harus diruqyah itu. Kalau ada anak keanehan itu punya diruqyah tuh, diruqyah. Itu ada jinnya itu. Jangan bangga punya anak kayak gitu. Ya. Taib. Kemudian pertanyaan lain, Ustaz, apakah di dalam Islam ada simbol kepercayaan bernama Hand of Fatimah, tangan Fatimah putri Rasulullah? Karena ana pernah melihat sebuah gambar di internet telapak tangan dengan mata satu di tengahnya. Di gambar tersebut tertulis simbol kepercayaan Islam, mohon penjelasannya. Nggak ada simbol-simbol dalam Islam. Tidak ada. Simbol dalam Islam la ilaha illallah. Ya. Ada lagi. Simbol Dajjal mungkin ya. Matanya di tengah. Ya, Zionis gitu kan. Kalau sudah cerita Fatimah jangan-jangan Syiah dia ya. Kita tidak membenci keluarga Rasul. Demi Allah, ahli sunnah itu paling mencintai keluarga Rasul. Makanya setiap sholat kita selalu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu keluarga Muhammad, termasuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kita sangat sayang kepada mereka. Gimana tidak sayang? Hasan dan Husain itu akan menjadi pemimpin kita kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Dan Fatimah akan menjadi pemimpin ibu-ibu kalau ibu-ibu ditakdirkan masuk surga. Kata Rasul, anti sayyidatun nisa fil jannah. Hei Fatimah, engkau akan menjadi pemimpin kaum wanita di surga. Ketika Rasul menyebutkan Hasan dan Husain, antuma sayyidah syababi ahlil jannah. Kalian berdua akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Gimana kita dikatakan benci ahli bait? Demi Allah, ahli sunnah tidak benci ahli bait. Kita sayang dengan mereka, tapi kita dudukan sebagaimana kedudukan yang Allah berikan kepada mereka, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Ketika Husain terbunuh, dipenggal kepalanya sampai bingung orang mengatakan ada 3 kepala. Kenapa ada 3 kepala? Karena kuburannya ada 3, satu di Mesir, satu di Syam, satu di Madinah. Kepala Husain mana satu? Masa satu orang kepala 3? Ya kan? Kemudian mereka berpikir ada yang di sana. Akhirnya orang Syiah sebagian ke Mesir, ziarah ke sana, ke kepala yang di sana. Yang satu ziarah ke Syam, katanya kepalanya di sana. Ya, katanya ziarah ke sana. Mana? Mereka sendiri ragu, berarti nggak jelas mana satu kepalanya kan? Akhirnya mereka membuat ratapan. Setiap Asyura dia pukul-pukul sampai anak bayi dipukul kepalanya sampai keluar darah. Mereka mengatakan, apa yang kami lakukan belum apa-apa dengan musibah yang Allah timpakan kepada Husain lantaran kesalahan kami. Rasul mengatakan, tidak boleh seseorang itu kalau mengalami musibah memukul-mukul. Laisa minna man darabal hudud. Tidak boleh memukul-mukul pipi. Itu Rasul yang mengatakan. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Wada abidak wal jahiliyah, berteriak-teriak seperti jahiliyah. Tak boleh, ikhwan. Ya. Kita doakan, bukan meratap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah dan lindungannya. Amin. Jazakallahu khairan. Ana mau bertanya Ustaz, apakah sihir santet jin kiriman yang ditujukan untuk menyakiti orang itu ditandai dengan adanya buhul, tali tambang dan sejenisnya? Jika benar, bagaimana cara mengetahui letak buhul itu yang disembunyikan? Ada pertanda gak baik mengganggu keluarga anak Ustaz. Kami khawatir ada orang yang jahat mengirimkan jin atau semacamnya mengganggu kami. Mohon bantuan doa untuk keluarga kami Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Ya, pertama semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan antum, melindungi antum dari kejahatan sihir. Baik, setiap sihir kalau memang sifatnya menyakiti orang, sihir itu kan macam-macam. Dan sihir itu dunia perdukunan yang paling parah. Kalau arraf atau kahin hanya sekedar meramal saja, itu tidak menyakitin orang, ya kan? Seperti ramalan ada seorang wanita buta, siapa itu? Baba siapa itu kan? Nanti kiamat itu katanya tahun 5039 katanya. Nah, tunggu-tunggu, antum udah mati lah, ya kan? Sekarang tahun 2018 kan gitu.
Itu ramalannya tahun 5000-an. Ya. Cuman ramalan yang kemarin gagal, yang 2012. Ya kan? Nggak sakti dukunnya. Jadi iya, kalau memang sifatnya ramalan tidak menyakiti orang, cuma meramalkan saja. Tapi kalau sihir ini dahsyat, karena bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati, bisa membuat orang tidak bisa berhubungan suami istri, bisa membuat orang mandul, bisa membuat orang sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, macam-macam cerita. Dan biasanya sihir itu ada bukulnya. Rasul saja disihir ada bukulnya. Rasul disihir oleh siapa? Labid bin Asam. Bukulnya apa? Ngambil sisir dan rambut Rasul. Itu yang menjadikan Labid bin Asam menyihir Rasul. Dari sisirnya Rasul dan dari rambutnya Rasul sebagai bukulnya. Makanya saya tolong mohon kepada ibu-ibu di belakang, kalau punya anak gadis, jangan dipajang di medsos. Dulu belum ada kayak gini ya, dulu belum ada kayak gini ya. Handphone jadul aja nggak ada, 1-2, yang ada handphone gede melempar itu apa ya. Dulu kalau orang datang ke dukun, biasa yang pertama minta foto. Susah cari foto dulu itu. Kalau orang foto ke tukang foto dulu lah. Kadang-kadang harus nyuri dulu gitu kan, yang mau disihir, ngendap-ngendap cari di lemarinya ya. Sekarang kan dari kejadian tinggal cekrek saja. Bahkan sengaja nggak dicekrek, dia sendiri masang. Sihir saya katanya. Ya kan? Iyalah, itu bahasanya seperti itu, sihir saya. Diletakkan ke gambar akhwat-akhwat di belakang itu. Jadi sekarang nyihir orang mudah, fotonya sudah ada, tak perlu lagi nyari foto ya kan? Makanya banyak sekarang orang yang terkena sihir dari itu. Akhirnya anaknya lalai ibadah, buka aurat, akhirnya kena pergaulan bebas, hilang dari rumah ternyata sudah hamil, macam-macam cerita. Itu sihir juga. Jangan diletakkan di situ ya, saya mohon sekali supaya terhindar dari sihir. Jadi bukul itu ada, bagaimana cara dapatinya? Ya antum cari di sekitar rumah antum yang kira-kira yang mencurigakan apa. Karena bukul itu biasanya dari alat-alat, bisa paku, jarum, atau kotoran, atau tanah kuburan, atau apa macam-macam cerita gitu kan di situ. Cari. Kalau ada yang mencurigakan, ambil bakar, baca bismillah. Ya. Atau memang kalau memang sudah terkena sihir, ruqyah. Nanti tanya jinnya itu, di mana kau simpan bukulnya? Dan harus dicari ketika itu, karena jin itu pandai dusta. Dan kalau meruqyah jangan memperbanyak dialog. Ingat, karena jin itu dusta. Serang saja dengan ayat Allah, bakar mereka dengan Al-Quran. Kalau banyak dialog nanti jadi kawan antum ya. Antum tanya satu saja, di mana kau letakkan bukulnya? Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Tanya bukulnya di mana, nanti dia akan sebutkan di mana. Cari, karena dulu juga saya pernah melihat guru saya meruqyah. Ditanya bukulnya di mana, dia bilang di lemari. Cari lemari nggak ada. Di mana? Di belakang rumah. Cari belakang rumah nggak ada. Dusta. Mereka memang berdusta seperti itu, nggak mau keluar dari pasiennya. Cari bukul yang mencurigakan, musnahkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum, apakah meruqyah diri sendiri di akhirat kita tidak terlepas dari hisab? Meruqyah sendiri tidak ada larangan. Yang dilarang itu yastarkun, minta diruqyah. Pertanyaannya, kenapa minta diruqyah kok masuk pada sifat itu, tidak masuk pada sifat 70.000 golongan? Karena kalau orang nih di sini rahasianya, kenapa tidak boleh minta ruqyah? Bukan tidak boleh, boleh, tetapi antum akan dikeluarkan dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Rasulullah, ba'sa birruqa malam takun syirkan, tidak mengapa engkau meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan, kata Rasul. Boleh seseorang minta ruqyah ya. Tetapi yang dikhawatirkan itu biasanya kalau orang itu sembuh dari ruqyah, dikhawatirkan tawakalnya itu akan terpengaruh. Dia tidak lagi kepada Allah tapi kepada peruqyah. Contoh pamannya, karena sering diruqyah, seolah-olah dia lebih mengatakan, wah kalau yang meruqyah ustadz ini mantap, kalau yang ini kurang mantap namanya. Kurang yakin saya ustadz ini, tengok mukanya nggak yakin. Nah ini kan udah seolah-olah dia yang menyembuhkan, ya kan? Nah, itu sudah tawakalnya sudah pada ustadz itu berarti kan. Makanya Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah oleh Umar ibnul Khattab untuk supaya Umar menghilangkan tawakal kepada Khalid. Karena Khalid kalau setiap memimpin perang itu menang terus.
Seolah-olah kalau ada Khalid optimis, wah menang ya Khalid. Umar ingin menghapuskan itu, pecat Khalid, ganti Abu Ubaidah, supaya jangan lagi ke Khalid tawakalnya kepada Allah. Seperti itu harusnya. Ya. Baik. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Apakah pelaku syirik besar tidak ada cara bertobat? Ada. Semua dosa itu ada tobatnya, termasuk syirik besar. Karena bagaimanapun rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Makanya pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Pintu sorga berapa? 8. Pintu neraka berapa? 7. Kenapa pintu neraka lebih sedikit daripada pintu sorga? Karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Kalau anda bertobat kepada Allah, meninggalkan seluruh jenis kesyirikan, buang. Kalau pernah antum datang ke dukun, dikasih mantra-mantra, dikasih jimat-jimat, buang dari sekarang, pulang ke rumah, kumpulkan, bakar, baca bismillah, iktikad, jangan datang ke dukun lagi. Kalau antum sudah jadi dukun, maka tobat jadi ustad. Ya, jangan jadi dukun. Ya. Taib. Ustad, misalnya ada seseorang terkena penyakit, terus dia beli obat di rumah sakit, dan orang ini berkeyakinan penuh dengan obat inilah yang akan bisa menyembuhkan. Bagaimana Ustad? Bukankah yang mendatangkan sakit itu Allah dan mengobati Allah? Ya, antum jadikan sebab. Sebab itu ada dua. Ada sebab yang dijadikan sebab, memang itu sebab. Ada sebab yang dijadikan sebab, tetapi itu bukan sebab. Contoh, antum ambil akar kelapa, kemudian antum letakkan di jari ataupun jadi gelang, dengan keyakinan supaya penyakit kepala antum hilang. Kira-kira hilang atau enggak? Makin tambah kan? Kenapa? Karena ini bukan penyebab sakitnya, hilangnya sakit kepala. Nggak ada penelitian ini bisa menghilangkan sang penyakit kepala. Lain kalau umpamanya dokter ngasih resep, ini sudah diteliti di lab, sudah dapat penelitian, ini bakteri ini bisa dibunuh dengan ini, akhirnya bisa mengobati. Berarti memang ini sebab. Kalau memang kita menjadikan sebab dan dia sebab, nggak apa-apa. Seperti gelang besi, katanya konon ini ada magnetnya, ada apalah, infrared atau apa gitu, bisa menjalankan darah, bisa menyembuhkan. Kalau memang menurut penelitian ilmiah betul, tidak ada masalah pakai gelang. Tapi kalau nggak ada kaitannya, seperti saya pernah dakwah di pulau-pulau gitu kan, ada anak kecil itu dikasih benang kuning, dikasih ini kuning, semua pakai benang kuning, itu satu pulau anak-anak itu. Saya tanya, ini kok anak-anak pakai benang kuning semua? Saya kira emas, rupanya benang. Ya, rupanya mereka berkeyakinan supaya anaknya tidak mencret, ya, supaya anaknya tidak terkena penyakit, supaya anaknya kebal ini itu, dan tidak boleh dicabut kecuali putus sendiri katanya. Benang banyak di pasar benang. Kalau memang itu obat, dokter udah pakai benang. Ya, nggak ada kaitan benang dengan ini, ya itu berarti dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini keyakinan salah. Yang ini nih yang bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Ya, taib. Kemudian dua lagi, saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan indera keenam itu juga termasuk sihir? Ya, indera keenam itu bukan sihir, tapi orang ini ada jinnya. Saya katakan tadi ada jinnya anak itu. Ya. Maka harus diruqyah supaya jinnya keluar, supaya ndak keenam lagi, kelima inderanya. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, disebutkan keutamaan orang yang tidak minta diruqyah masuk ke golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana jika pernah minta diruqyah tapi tidak jadi terlaksana? Berarti tidak minta diruqyah, nggak jadi antum. Ya, antum bertobat. Yang jelas kalau sudah pernah diruqyah, bertobat. Dan kalau kita melihat saudara kita ada masalah, cari ustad. Antum yang minta bantuan, tolonglah ustad, ada saudara saya, dia terkena sihir, terkena ini, tolonglah ruqyah dia, ajak ustad itu ke situ gitu kan. Atau tidak mesti ustad, antum sendiri bisa. Ya, nanti sedikit-sedikit ustad kan susah juga gitu kan. Antum bisa meruqyah, datang antum bantu dia supaya tidak minta ruqyah, kita yang membantu dia. Ya, itu caranya, wallahu alam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.